Berpikir positif itu bagus atau enggak sih sebenarnya? The power of positive thinking. Karena kadang kita karena berpikir positif malah jadi males-malesan gitu kan. Misalnya ngelihat ada orang cuma belajar sebulan sebelum UTBK tapi bisa keterima di pilihan pertama. Sedangkan kita jadinya lupa bahwa ada kasus lain orang udah belajar mati-matian itu akhirnya nggak keterima juga gitu. Atau mungkin keterima di pilihan kedua. Nah makanya kali ini saya mau ngebahas sedikit tentang apa yang disebut hukum mental. Jadi ini saya waktu itu pernah ketika saya lagi terpuruk-terpuruknya saya juga berpikir, saya tuh harus berpikir positif atau enggak sih? Terus saya ketemu beberapa buku yang ngebahas tentang hukum mental. Hukum mental nih mereka bilang ya ini kayak hukum fisika aja gitu. Tapi dibilang ada scientificnya ada, ilmiah ada, tapi nggak sepenuhnya ilmiah. Tapi ini saya pikir berguna untuk di-share. Jadi selamat datang di podcast UTB Kui untuk teman belajar kamu episode ke-7 di mana kita akan ngebahas tentang hukum mental, tentang gimana kita punya positive thinking yang proporsional, tepat porsi gitu. Jadi nggak berlebih, nggak overdosis. Karena memang berdasarkan yang kita sudah sering ungkapkan ya di Hujan Tanda Tanya maupun di tips dan motivasi di Pamify bahwa berpikir positif tuh oke ketika kamu lagi depresi, lagi stres. Itu kamu justru harus berpikir positif. Tapi habis itu untuk mengubah berpikir positif ini supaya jadi nyata, kamu tuh harus doing the hard work gitu. Ada yang mesti dilakukan. Gak bisa cuma berpikir positif, ngelamun-ngelamun aja terus kesampaian. Nah, saya udah ngumpulin beberapa hukum mental yang jadi kalau yang saya baca tuh dari Brian Tracy itu dia punya 7 hukum mental. Kalau di Indonesia tuh ada Pak Adiwe Gunawan tuh juga punya 7 hukum mental. Nah itu ada agak sedikit perbedaan tapi saya kumpulin ada 3 yang menurut saya penting buat teman-teman tahu. Yang pertama adalah hukum kebetulan. Hukum kebetulan ini singkat cerita bilang kalau kita nggak punya rencana di dunia ini tuh sebenarnya semuanya terjadi dengan acak. Semuanya itu tentang kebetulan-kebetulan. Hal-hal yang acak, hal-hal yang random, kita tiba-tiba kesandung lah, itu bagian dari hukum kebetulan ini. Dan itu yang terjadi di hidup kita kalau kita nggak punya rencana, kita cuma ikut arus doang. Kita akan menyerahkan nasib kita pada ketidakteraturan ini, pada segala keacakan ini. Makanya kita juga mengenal yang namanya Murphy's Law yang bilang kalau if anything can go wrong it will. Jadi kalau nonton Interstellar ya itu juga pernah ya disebutin. Ini saya pertama ngerti istilah Murphy's Law ini if anything can go wrong it will itu dari dosen sistem digital di ITB Pak Fuad namanya. Jadi waktu itu kita ya sebagai mahasiswa biasa kan agak telat-telat ujiannya gitu kan disuruh ngumpulin ujian yang cuman tugas doang, project gitu. Kita telat, gak bilang ke Pak Fuad. Dan Pak Fuad ketika udah deadline-nya tiba, kita malah mohon-mohon Pak dimundurin lagi deadline-nya gitu. Di situ beliau bilang, if anything can go wrong, it will gitu. Harusnya saudara sudah bilang dari kemarin-kemarin kalau nggak siap sehingga bisa saya mundurin. Karena ternyata efek dari segala keacakan di semesta ini tiba-tiba tuh ada aja sesuatu yang salah tuh terjadi. Tiba-tiba kita mau ujian motor mogok, tiba-tiba pensil hilang, tiba-tiba pokoknya hal-hal kayak gitu yang kita kayak tiba-tiba bad luck gitu. Itu akibat hukum kebetulan ini. Nah ini mungkin kalau dari segi fisika itu lebih condong ke hukum termodinamika kali ya secara sainsnya si hukum Murphy's ini. Jadi ketidakpastian itu jadi Heisenberg tuh juga ada neliti ini. Cuman kurang lebih itu, ketika kita tidak punya rencana, maka kita cuma akan melakukan hal-hal yang acak aja, kita akan pasrah pada kejadian acak. Dan kadang ketika hal yang kita pikir ini mungkin nih terjadi, tiba-tiba jadi aja, sial aja. Di waktu yang paling sial, kita pasti pernah ngalamin itu. Itu hukum kebetulan. Makanya kita juga harus ingat bahwa walaupun kebetulan-kebetulan ini terjadi, sebenarnya tidak ada yang nggak ada penyebabnya gitu di alam semesta ini. Makanya ada hukum sebab akibat. Karena semua yang terjadi itu pasti ada penyebabnya gitu. Mau kesialan-kesialan ini juga ada penyebabnya. Semua tuh pasti ada penyebabnya. Ibaratnya kalau di hukum fisika ya ada aksi, ada reaksi. Atau penyebab ini mungkin lebih ke
hukum Newton ya, kalau suatu benda bergerak atau diam itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau dia diam kecuali ada gaya tidak seimbang. Jadi harus ada penyebabnya gitu. Kita mau mindahin barang harus ada usahanya. Jadi kita positive thinking aja, kalau nggak ada usahanya kita nggak akan bisa meraih impian kita gitu. Makanya kita harus berusaha untuk memberi penyebab supaya akibatnya terjadi. Kita kasihkan sebab supaya impian kita terjadi, supaya positive thinking kita ini menjadi nyata. Dan yang ketiga, hukum yang saya pengen teman-teman tahu adalah hukum kompensasi. Bahwa ujung-ujungnya di semua hal yang terjadi di dunia ini itu tuh ada bayarannya gitu. Ada sesuatu yang harus dibayar, no pain no gain, ada uang, ada barang. Kita mau sukses kita harus bayar harganya. Kita tingkat suksesnya segini, bayar harganya juga harus segini. Nggak bisa mau suksesnya segini, bayarnya cuma segini gitu. Itu tuh nggak bisa. Karena di dunia ini kita mengenal juga yang namanya hukum Pareto atau Zipf's Law gitu. Intinya ternyata di dunia ini apapun itu, misalnya ini ada novel nih ya, kata-katanya itu kita data, hanya 20% dari kata-kata itu bisa berkontribusi 80% dari novelnya. Jadi misalnya mungkin yang sering dipakai mungkin dan, atau, jadi kata-kata itu kayak gitu. Jadi di alam ini frekuensi itu kayak gitu. Kalau kita misalnya mengamati usaha kita pun begitu gitu. Jadi kalau misalnya kita petain, kita belajar ngapain aja, akan ada 20% dari usaha kita yang berkontribusi terhadap 80% hasil. Karena hukum kompensasi tadi bunyinya adalah kita akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kontribusi kita. Dan kita harus tahu kontribusi yang gede itu di mana gitu. Jadi misalnya ada orang sebenarnya hoki, orang tuanya kaya, terus dia jadinya kelimpahan kekayaannya, yaitu karena kontribusi dari kekayaan orang tua, warisan itu mungkin gede juga gitu. Sedangkan orang-orang lain mungkin harus bekerja keras, ada faktor-faktor lain. Tapi intinya segala hal di dunia ini itu ada sebab, ada akibatnya, tapi ada juga yang namanya hukum kompensasi, bahwa ternyata usaha itu bergantung kontribusi. Ada orang yang mati-matian belajar selama 3 tahun, tapi belajarnya nggak efektif. Ternyata dia cuma ngisi yang di sini-sini. 80% nilainya ini ditentukan oleh hal-hal yang malah dia tidak kerjakan. Ya akhirnya rendah gitu. Makanya teman-teman harus tahu gimana supaya semua usaha yang dilakukan oleh teman-teman itu mengarah ke 80% ini. Pastikan usahanya itu fokus di 20% yang penting. Dengan cara yang efektif, targetnya jelas, metode belajarnya benar. Kayak gitu. Jangan terlalu sibuk dengan drama-drama di Twitter. Kalau ngambis, benar-benar pergunakan Twitter untuk ilmu gitu. Karena ya itu, ini yang umum disebut dengan prinsip Pareto. Dan ini banyak banget ya di alam semesta ini, ternyata hukum ini tuh berlaku. Jadi kamu harus tahu hal terpenting apa yang bisa kamu lakukan. Jangan terjebak pada hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Makanya dari 3 hukum tadi saya mau mengingatkan lagi bahwa berpikir positif itu harus disertai dengan yang namanya WOOP. Karena kalau kita berpikir positif doang nanti kita mikir oh kita sudah mencapai itu. Karena otak nih kadang nggak bisa bedain yang namanya imajinasi sama yang kenyataan. Lama-lama kalau kita cuma berpikir positif doang nggak berusaha, kita cuma berpangku tangan, mental kita ngerasa seolah-olah kita udah meraihnya, makanya kita santai gitu. Tapi kalau kita udah tahu, oke, kita udah bisa dapat energi, nggak depresi, kita punya optimisme, kita harus move ke WOOP ini, yaitu teman-teman harus bayangin wish apa yang teman-teman mau, targetnya harus realistis, dan seperti yang saya bilang kemarin-kemarin semuanya tuh masih realistis, masih bisa. Terus ada O, itu outcome, bayangin kalau semuanya tuh udah terjadi. O berikutnya ada obstacles, hal-hal apa yang bisa menghalangi ini terjadi, kerandoman apa. Teman-teman petakan di mana usaha teman-teman ini bisa tertimpa kesialan gitu loh. Sebab-sebabnya tuh apa aja yang bisa berkontribusi untuk tercapainya impian teman-teman nih, yang bisa jadi penghambat prinsip-prinsip Pareto ini. Makanya dari kemarin saya bilang kan, persiapan UTBK itu harus ada persiapan mental, self mastery, menguasai diri, terus penguasaan materi, juga teknis. Dan nanti makin ke sana teknis tuh penting banget. Kalau teman-teman udah mentalnya nguasain, materi nguasain tapi nggak daftar UTBK ya nggak ada chance juga gitu. Makanya harus ada plan gimana
teman-teman bisa ngeplan nih cara mengatasi obstacles, hambatan-hambatan tadi. Kayak gitu. Jadi sekian dulu untuk hukum mental kali ini, dan stay positif. Maksudnya ketika ada orang meragukan teman-teman, apakah teman-teman berhak untuk punya impian tinggi? Apakah teman-teman takut dengan impian teman-teman saking tingginya? Menurut saya nggak usah takut, tapi harus ingat tentang hukum-hukum mental ini dan kita coba menjalankan dan mematuhi hukum ini. Kita positive thinking iya, tapi kita plan semuanya, kita petain apa yang mungkin menghambat kita dari impian kita. Karena kalau kata Jalaluddin Rumi, itu tugas kita tuh bukan untuk mencari cinta, tapi kita tugasnya adalah menghilangkan hal-hal yang menghambat kita dari cinta itu sendiri. Sama. Tugas kita tuh bukan meraih impian sebenarnya, tapi tugas kita adalah menghilangkan hal-hal yang mungkin menghambat kita dalam mencapai impian. Oke, gitu aja. Nantikan podcast berikutnya, ada hal-hal seru yang akan kita bahas ke depannya. Terima kasih. Bersama Pamify, belajar jadi seru.